Oke, mari kita baca ayat pertama yang kita akan baca di Roma 1 ayat 1. Kita minta dari Om Sutardi boleh baca? Ya, pagi Kedi. Pagi Om Sutardi. Roma 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Oke. Om Sutardi, apakah dulu namanya Saul kan? Betul, Paulus. Oke, kita mau buka-buka sedikit lah ya. Apa itu ini? Ini saya. Dan Saul ini apakah dulu raja, Om Sutardi? Kalau di perjanjian lama raja kan? Ya, betul. Raja Israel yang pertama. Dan ganti nama jadi Paul kan? Kalau raja dulu biasanya yang melayani atau yang dilayani? Yang dilayani gitu. Tetapi setelah peristiwa Damaskus, betul? Betul. Namanya dari Saul diganti jadi Paul kan? Ya. Sekarang dia adalah apa? Hamba kan, Om Sutardi? Iya. Mantap ya. Jadi dari yang harus dilayani terus, jadi yang melayani. Ya. Apakah dulu Saul pengalamannya juga melayani diri terus kan? Berarti Om Sutardi? Iya, betul. Tetapi sekarang dia melayani Yesus Kristus punya perintah kan? Bukan dirinya sendiri. Waduh, mantap ya. Artinya apakah ini Om Sutardi suatu air segar buat kita semua yang sekarang berjuang melawan diri, bahwa kita semua bisa jadi hambanya Kristus seperti Paulus, betul? Betul, ya. Ini suatu pengharapan kan? Aduh, kayaknya nggak bisa. Lihat dulu Paulus, kok bisa ya? Apakah Tuhan Paulus nggak bisa tolong, Tuhan yang sama nggak bisa tolong saya? Atau Tuhan cuma pilih-pilih mau tolong Saulus untuk berubah jadi Paulus? Enggak, Tuhan sanggup tolong kita, Gedi. Bahkan kan Saulus kan tadinya pembunuh namanya. Betul. Ya, kita nggak merasa pembunuh, tapi padahal kita pembunuh juga, sama aja. Cuma pembunuh fisik kayak gitu kan. Apakah kita selalu membunuh Tuhan, Sudardi, dengan sikap-sikap kita? Betul, dengan cara kehidupan kita ternyata kita membunuh Tuhan, tapi kita nggak sadar. Kalau Paulus kan jelas banget pembunuhannya nyata gitu kan. Secara fisik gitu kan. Kita berdosa, kita betul. Nggak ada bedanya kan kita sama Saulus kan tadi. Ya, betul. Artinya bisa kan? Dan dia bilang dia dipanggil, betul? Ingat kan ayatnya? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apakah habis dipanggil, dia dipilih, artinya dia di-separate, Om Sutardi? Ini kata dia dipilih, kalau habis dipanggil dipilih, apakah ini di-chosen kan? Iya, di-chosen. Jadi artinya nggak semua apostol akan dipilih kan? Dipilih, betul kan? Iya, semua dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi dipanggil dulu, habis itu, ini apakah, hari apa Om Sutardi yang dipisahkan? Hari apa yang dipisahkan sama separate? Oh, yang ketujuh. Apakah hari Sabat dikuduskan? Ya. Betul? Diasingkan dari 6 hari. Oke. Jadi separated ini sama dengan di-sanctify kan? Ya. Betul? Artinya Paul pertamanya dipanggil kan? Ya. Lalu Paul dia mau atau dia pilih untuk di-sanctify kan? Om Sutardi? Sehingga dia bisa di-separate. Ini dia. Betul.
Dan sekarang kita semua kita percaya sudah dipanggil semua kan kepada terang ini. Dan sekarang kita dalam proses separation dari dosa-dosa kita, ingatan-ingatan dosa, betul? Hal-hal yang nggak bisa masuk surga, kita sekarang di-separate kan, Om Sutardi? Betul. Untuk akhirnya nanti bisa jadi seperti Paulus yang memang hamba Kristus. Iya. Jadi saudara-saudara paling mantap apakah kita tahu kita ini sekarang hamba setan atau hambanya Kristus. Betul Om Stardi? Kita lebih baik tahu kondisi kita aslinya seperti apa daripada kita rasa kita baik, oh kita hamba Tuhan, kita servant of God, tapi kita layani diri terus. Betul Om Stardi? Iya, betul. Ya, lebih baik kita sama. Gimana Om Stardi? Silakan. Seperti kita logiki akan merasa ini terus merasa. Padahal tidak begitu. Betul. Apakah Tuhan panggil kita supaya tahu betapa kita mantapnya atau betapa kita busuknya? Supaya kita tahu betapa busuknya kita. Betul kan Om Sutardi? Kita dipanggil bukan untuk tahu, Gedi lebih mantap dari Om Sutardi. Bukan kan Om Sutardi? Bukan untuk persaingan siapa yang lebih mantap kan Om Sutardi? Semakin lama semakin kita belajar, kita akan lebih rasa nggak mantap dalam segala hal kan Om Sutardi? Iya betul, betul sekali Gedi. Itu rambu-rambu jalan untuk jadi hamba ya saudara-saudara. Kalau kita rasa makin mantap, lebih mantap dari orang lain, apakah kita siap untuk melayani atau mau dilayani? Terakhir. Walaupun nampaknya covernya seperti apa? Seperti mantap dalam spiritual, apakah itu sama kayak pelajaran kita Om Sutardi? Bahwa panggil Lord, udah bernubuat, udah usir iblis, lakukan perbuatan baik, nggak dikenal, betul? Iya. Jadi ya. Karena habis dipanggil, rasa diri benar, nggak disanctify sama sekali, nggak di-separate seperti hari Sabat. Di-separate dari hal-hal yang enggak membuat dia layak jadi hamba Kristus. Ini fungsi di hiding kan Om Stardi? Iya. Ya kan? Kita lagi lakukan separation dari hal-hal yang nggak mantap kan selama hiding Om Stardi? Iya. Dan selama hiding kan di-cleanse kan jadi. Betul, di-cleanse. Ini ya kita punya, ya, saya pribadi punya favorite tokoh Alkitab ini mantap sekali ya. Sangatlah rendah hati walaupun mantap sekali gitu loh. Karena apakah salah satu dosa yang sudah tertanam dari nenek moyang iblis dari Lucifer, apakah ketinggian hati Om Stardi, sombong, pride gitu kan, betul? Iya. Mau lebih dari yang lain, betul Om Stardi? Iya betul, itulah ini yang pertama yang sifat. Betul? Nanti kita mau lihat ya ceritanya Paul, mantap sekali. Ini kalau nggak ada Kristus nggak bisa kayak gini saudara-saudara. Oke? Dia bilang kan, ini kita baca aja ya, karena banyak hari ini kutipan. Semoga kalau enggak nanti kita sambung ya. Kalau ada waktu lagi. Dibilang, kasih karuniaku cukup. Ya. Dan for my strength is made perfect in weakness. Ini weakness-nya siapa Om Stardi? Ini Tuhan bicara sama Saul kan? Paulus kan? Ini weakness-nya siapa Om Stardi? Weakness ini. Weakness-nya kita ya? Kalau dari Korintus punyanya siapa? Paulus kan? Ini punya Paulus kan weakness-nya? Ya. Bisa lihat nggak Om Sutardi? Tuhan, kalau kita dekat sama Tuhan, yang bisa kita lihat cuman kelemahan kita aja. Kita kalau dekat sama Tuhan, kita akan semakin rasa, bukan main, saya ini nggak ada apa-apanya. Gitu kan? Itu kan terus sanctification, apakah makin lama makin rasa, saya sudah OB. Waduh, saya sudah mantap ini. Apakah seperti itu atau semakin busuk, betul Om Stardi? Apakah semakin weakness-nya akan semakin bergantung sama grace, Om Stardi? Bergantung sama grace. Mantap ya.
Dia bilang, Rasulullah bilang, saya ini lebih suka bersuka-suka di atas kelemahan saya atau saya punya kekuatan, Om Sutardi? Iya, dalam kelemahan ya dia. Ada, lihat nih Paul luar biasa. Nggak ada dia bilang, oh, yang bisa dimuliakan dalam diri kita cuman kelemahan, saudara. Betul, Om Sutardi? Iya, betul. Ya kan? Ini nih. Saya ini lebih apakah kesukaannya Paulus, dia bisa lihat dia punya kelemahan. Om Sutardi. Supaya power of Christ bisa ada di dalamnya Paulus. Betul, Om Sutardi? Betul. Jadi, apakah nggak mantap orang yang nggak mau ditegur, Om Sutardi? Yang rasa dirinya, oh saya sudah mantap ini. Iya, justru nggak mantap. Om Sutardi sepertinya seperti ini. Dicoba Om Sutardi pasti buka kelemahannya kan. Tuhan izinkan ada yang tegur. Tapi ini dia yang begini. Apakah itu dia bilang saya mau bersuka-suka dalam saya punya kelemahan? Tidak, Gedi. Betul, malah tutupin kan, malah coverin sama daun ara. Daun aranya orang lain kan, Om Sutardi. Iya. Tutupin saya punya kelemahan dengan orang lain. Padahal Tuhan mau ungkapkan saya. Ataupun pas ditegur, kamu sendiri begitu, malah tunjuk orang lain. Katanya musuhnya diri. Tapi kalau ditegur selalu lihat orang lain, gimana dong? Ini berarti roh Paulus belum ada ini. Terus bagaimana kita mau menginjil ke Gentiles? Untuk siap di Sandelo, apakah penginjilan Gentile salah satunya Paulus, Om Sutardi? Ya. Itu kan? Gimana mau siap, Om Sutardi? Kalau selalu ditegur, selalu bela diri. Pas baca kutipan, musuh adalah diri, terbesar adalah diri. Betul, amin. Tapi waktu ditegur, bela diri. Gimana, Om Sutardi? Itu harus kita sangatlah pikirkan loh, saudara-saudara. Iya, perlu direnungkan, jadi. Iya, harus direnungkan. Betul? Dengan pelajaran kita sejauh ini, kita masih rendah hati nggak kalau ditegur? Atau kita selalu cari alasan sana sini kanan kiri untuk tutup kita punya kelemahan. Artinya kita nggak bisa jadi servant of God, betul? Karena nggak rendah hati. Betul, jadi. Ya, dia bilang saya lebih bersuka-suka dengan saya punya kelemahan, betul? Ini, ya. Apakah ini blessed, Om Sutardi? Take pleasure loh ini, Om Sutardi. Kata lainnya Matius 5 ayat 3, blessed kan? Berbahagia, berkatilah orang yang rasa miskin. Ini awalnya Paulus loh, saudara-saudara. Mau jadi servant of God ini loh. Kalau kita nggak pernah lewat ini, jangan pernah harap kita mau jadi hamba. Betul? Om Sutardi? Ya. Waduh. Ya. Orang yang bisa tahu kelemahannya, mau diolok-olok, mau kekurangan, mau dianiaya, mau kesesaan untuk Kristus, dia bilang, walaupun saya lemah, saya kuat. Wih, lihat ini. Karena langkah awalnya, fondasinya, rasa sangatlah enggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau fondasi ini goyah, saudara-saudara, kira-kira kalau saya rasa diri mantap, nanti diolok-olok sama Gentiles, diputar balik ceritanya, Om Sutardi, apakah balik marah, Om Sutardi? Sorry, jadi agak putus-putus. Oh iya, jadi Om Sutardi, kalau fondasinya harus poor in the spirit, kan? Iya. Om Sutardi, kalau fondasi saya enggak poor in the spirit, Om Sutardi, kira-kira, kalau nanti di waktu penganiayaan, kita kan akan hadapin putar balik, ya kan? Dihina, betul Om Sutardi? Semuanya kan? Kira-kira kalau saya fondasinya nggak poor in the spirit, nanti saya rasa diri saya mantap, nanti di penganiayaan saya akan balik marah tuh orang-orang. Oh iya, betul. Masih balik marah. Awat kan Om Sutardi? Kenapa kita nggak bisa buka mulut kita? Waktu dianiaya kenapa nggak buka mulut? Karena, saya memang nggak ada apa-apanya. Ini semua Kristus, betul? Mau bela diri apa? Betul? Walaupun diputar balik cerita, apakah Rasul Paulus bilang, sayalah kepalanya orang berdosa. Betul, Om Sutardi? Ya, betul.
Ini apakah kita harus renungkan nih sebelum penganiayaan besar di depan Om Stardi? Iya. Jadi pas diolok-olok, aduh Tuhan, saya punya dosa itu lebih dari yang mereka, saya punya kelemahan itu lebih dahsyat dari apa yang mereka bilang, betul? Walaupun itu putar balik, kita tahu akar di dalam hati kita ini bukan main busuknya gitu loh. Sampai, aduh, itu semua omongan tuh, hinaan, olokan tuh cuman kayak apa ya Om Stardi? Kayak sampah kan. Apa Om Stardi? Sorry. Rasul Paulus bilang kan hinaan cuman itu dianggapnya sampah. Kan? Makanya. Betul? Iya. Dibilang aku senang kalau di ini. Apakah ini senang ditegur Om Stardi karena awalnya? Betul? Iya, betul. Ini dia. Saudara-saudara, kita harus renung-renungkan ini karena ini bukan cuman kita ini ikut present truth tuh kenapa sih saudara-saudara? Ini yang saya pikir juga ya, jadi saya kenapa sih kok bisa ada di sini? Ya. Kalau kita lagi ngomong-ngomong sama Dedi Randy, Gedi, kita tahu nggak kita ini mau dianiaya, Gedi? Harus siap ini semua kita. Aduh, kita renungan Tuhan. Kita ini siap nggak Tuhan dianiaya? Aduh, kalau mau andalkan saya punya kelemahan, saya nggak siap Tuhan. Betul nggak, Om Stardi? Saya renungkan terus, apa Tuhan yang membuat saya nggak siap? Aduh, masih gadal, masih sombong, ya, nggak mau ditegur, apa semua. Tuhan, ungkapkan sekarang semua kalau bisa. Karena kita punya pengetahuan nggak akan menyelamatkan kalau pengetahuan itu nggak ungkapkan siapa diri kita, kan Om Sutardi? Iya, sangat betul itu gitu. Iya. Supaya saya mau sekali, Tuhan, aku mau ini kayak Paulus, Tuhan. Kok bisa ya dia? Walaupun dia lemah, tapi dia jadi kuat. Aduh, gimana Tuhan? Betul, Om Sutardi? Apakah kita pernah berdoa gitu, saudara-saudara, untuk hadapin krisis di depan ini? Apakah kita cuma tahu, oh ada krisis, tapi kita nggak bikin apa-apa? Itu dia. I take pleasure. Ya, saya senang ditegur. Siapa sih Om Sutardi di dunia ini daging yang suka ditegur? Nggak ada kan Om Sutardi? Betul, nggak ada gitu. Aduh, nggak ada yang suka. Tapi apakah kita bilang seperti tadi Lydia punya doa, pilih kan? Sekarang kita tinggal pilih kan? Tuhan saya mau, aduh Tuhan, kok saya nggak suka ditegur ya? Saya berdoa begitu juga. Tuhan tolong dong, kasih roh, aduh Tuhan kita mau Tuhan. Itu struggle-nya loh saudara-saudara. Kita begitu nggak saudara-saudara? Atau pas jatuh, Tuhan ampuni tadi saya nggak suka kalau ditegur. Di situ kita nggak renungkan, kita nggak pikirkan kenapa sampai seperti itu. Besok ditegur nggak suka lagi. Begitu terus. Apakah itu akan menolong? Kalau kita nggak tahu apa kita punya kunci untuk kemenangan, Om Sutardi. Iya, itu nggak akan menolong. Jadi betul? Diulang aja. Ya kan? Kalau cuman berdoa, aduh salah berdoa. Tapi kita nggak pernah renungkan. Kenapa? Kita nggak pernah lihat diri kita nggak mantap. Nggak pernah. Kita nggak pernah lihat diri kita butuh pertolongan Kristus. Nggak pernah akan menang kita, saudara-saudara. Oke? Jadi apakah hasil perjuangan 2 Korintus 9 ayat 9 dan 10, Om Sutardi, hasilnya dia jadi hamba Kristus yang mantap, Om Sutardi? Iya, betul, Gedi. Oke. Sekarang, saudara-saudara, ini yang kita lagi renungkan ya, akhir-akhir ini. Kita pikir, Tuhan sanggup jadikan saya hamba, sama seperti Paul, kalau saya percaya. Betul, Om Sutardi kan? Kalau saya percaya, ya. Tuhan sanggup kan, Om Sutardi, mau jadikan sama seperti tokoh-tokoh di Alkitab? Saya percaya Tuhan sanggup. Betul? Ya. Tuhan, saya mau lihat seberapa dahsyat kuasanya Tuhan. Ubahkan Paul dulu yang banyak kelemahan menjadi hamba yang mantap. Oke? Jadi kita mau lihat saudara-saudara hari ini. Apa sih artinya jadi hamba Kristus? Itu dia. Apa sih yang dilakukan nanti untuk di Sunday loh? Itu dia. Apa yang mau terjadi? Jadi saudara-saudara, apa sih ekspektasi saudara ikut pergerakan ini? Itu dia. Dan itu pun saya pas baca-baca ini, saya pun
mau hapus saya punya ekspektasi yang mantap-mantap supaya saya tahu kenyataannya kan Om Sutardi, lebih baik begitu kan? Supaya kita nggak ada ekspektasi sekali kan? Aduh. Iya. Itu dia. Oke, mari kita baca ya. Aduh, ini di mana ya? Tunggu ya, aku lupa. Kok dia kayaknya aku punya EGW nggak ada, dia punya halaman-halaman belum di setting ya. Jadi nggak keluar dia punya halaman. Tunggu ya saudara-saudara, saya cari dulu kutipannya di mana ini. Supaya nanti saudara-saudara boleh belajar lagi. Ya. Ini di AA juga ada ya. Di AA. Bukan ini ya. Oh, ini dia. Apa ya bukunya? Oh ya. Ini LP52 ya. Nanti ini terus-terus saja saudara-saudara ya. Ini LP52.1. Oke. Dan seterusnya. Oke. Jadi copy-copy aja ya saudara-saudara. Ini nggak ada yang kita baca seluruh chapternya. Ya. Oke. Jadi mulai dari LP52.1. Ini dari buku Sketches Life of Paul. Ya. Atau bukunya judulnya itu, apa itu? Sketches itu dia punya, apa saya? Kehidupan, jadi kayak tulisan-tulisan kehidupannya Paul gitu loh. Ya. Nah, gambaran-gambaran kehidupan Paulus ya. Oke. Saudara-saudara, karena waktunya yang terbatas, kita mau kejar beberapa kutipan yang ada. Semoga kita hari ini bisa selesai. Saya baca ya. Oke, tapi saya mau bicara-bicara ya. Saya gantian bicara-bicara sama saudara-saudara. Oke. Boleh kita mau bicara-bicara dengan Om Konyep. Selamat pagi Om Konyep. Ini yang saya baca ini saya akan diskusi dengan Om Konyep ya. Dan yang lain mendengar. Boleh Om Konyep? Ya, boleh. Terima kasih. Ya. Jadi dibilang rasul-rasul sekarang mengunjungi Ikonium. Ya. Apakah Om Konyep nanti kita akan kunjungi tempat-tempat kan Om Konyep? Ya. Oke. Lalu dia bilang, ini tempatnya Om Konyep adalah tempat yang mantap untuk yang suka cari kesenangan. Waduh. Apakah kita mau hadapi orang-orang yang cinta dunia nanti Om Konyep? Betul Om Konyep? Ya. Lalu dia bilang, orang-orang di sana nggak ada tujuan hidup. Apakah sama seperti kita dulu nih Om Konyep? Nggak ada tujuan hidup, nggak tahu apa. Benar sekali. Ini loh yang kita mau alami, saudara-saudara. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang suka pencari kesenangan. Orang yang nggak punya tujuan hidup. Itu dia. Kira-kira Om Konyep, kalau sesama umat Tuhan yang ada tujuan hidup ke surga, nggak bisa akur, kira-kira bisa akur nggak sama orang yang nggak punya tujuan hidup? Nggak bisa. Nggak, mustahil ya. Jangan pernah harap bisa dipakai Tuhan buat kunjungi orang yang nggak punya tujuan hidup. Karena sama-sama mengaku punya tujuan hidup ke surga lagi, nggak bisa akur. Gimana dong? Bukan main. Jangan pernah harap ya, mimpi pun jangan pernah mimpi. Ini saya bilang juga ke saya ya, Gedi, kalau kamu nggak bisa akur sama siapa aja, masih ada rasa nggak suka atau apa, jangan pernah harap sama saudara seiman ya, masih ada timbul perasaan negatif, perasaan ini, perasaan itu, jangan pernah harap Gedi kamu bisa dipakai Tuhan untuk bisa menginjil ke orang-orang yang nggak punya tujuan hidup. Karena saya nggak bisa handle sama orang-orang yang punya tujuan hidup, gimana saya mau handle orang-orang yang nggak punya tujuan hidup, Om Konyep? Bisa nggak, Om Konyep? Nggak bisa kan, Om Konyep? Nggak bisa deh. Oke, lanjut ya. Orang-orang di Ikonium, jadi saudara-saudara ini nggak tahu ini ceritanya bisa sampai mana. Hari ini kita mau lihat dua cerita Paulus di Ikonium sama Paulus di Listra ya.
Mantap-mantap semua ini, saudara-saudara. Oke? Jadi semoga bisa, kita mau semuanya, karena mantap banget. Tapi kalau cuma satu gak apa-apa ya, lain kali kita belajar lagi. Lalu dia di sana ada Roma, Yahudi, Yunani, dan Yahudi, betul? Lalu Ya. di sini bilang rasul-rasul di sini seperti di Antiok, ya, memulai pekerjaan pertamanya di mana, Om Sutardi? Om Konyep, sorry ya, Om Konyep. Di gereja. Apakah ikut pola, Om Sutardi, Om Konyep? Pakai pola kan? Iya, betul ya. Korintus ya. Halo, Mama Soisa, gimana? Korintus ya. Kota Korintus. Oh, ini di Iconium, Om. Oh, Iconium. Ya. Mama Soisa ya. Jadi pertama dia kunjungi orang Yahudi kan? Itu dia. Awalnya dia mantap lagi, sukses ya. Sukses. Banyak Yahudi dan Yunani menerima Gospel of Christ. Apakah di pekerjaan awal kelihatannya mantap, Om Konyep? Betul. Ya. Tetapi di sini sama seperti di tempat-tempat sebelumnya di mana rasul-rasul sudah bekerja, ada orang Yahudi yang nggak percaya. Waduh, ini musuh kita, saudara-saudara, betul? Habis kita bisa melawan diri sendiri, musuh kita kedua itu adalah orang Yahudi yang nggak percaya. Apakah teman kita yang nggak percaya ini? Ju kan sama-sama Ju kan, Om Konyep? Iya. Ya. Memulai perlawanan yang enggak masuk akal. Wih. Apakah ini orang-orang yang menolak strong meat berarti, Om Konyep? Betul ya. Karena nggak bisa reason kan? Yo. Itu dia. Jadi musuh kita ini orang-orang yang menolak makan strong meat, saudara-saudara. Ingat itu. Ya. Mau bapak kita menolak strong meat, itulah musuh kita, betul? Akan memulai perlawanan yang nggak masuk akal. Waktu kita pekerjaan sukses, karena kuasa Tuhan mantap kan? Pekerjaannya sukses pasti kan, Om Konyep? Ya. Banyak yang terima kan? Dan habis itu, orang-orang yang tolak strong meat, ya, dari kalangan orang Yahudi, teman-teman sendiri mulai timbul perlawanan. Ini jangan, saya pribadi, berarti polanya nanti begitu juga kan, Om Konyep? Iya. Benar sekali. Mantap, kabarkan. Karena kuasa Tuhan mantap, nggak ada yang nggak kan? Waktu sudah mantap-mantapnya, banyak yang bertobat, banyak yang terima, muncul ini orang-orang Yahudi yang tolak strong meat, yang pakai perasaan semua. Betul? Betul deh. Ya? Ya? Perlawanannya kepada siapa? Orang yang sudah terima iman yang baru. Ya? Dia mempengaruhi orang-orang Gentile, saudara-saudara, untuk melawan mereka semua. Mau yang pekabar, mau yang baru terima iman. Bayangin bayi-bayi baru ini nanti dicecer abis-abisan loh, saudara-saudara. Om Konyep, kita waktu jadi bayi baru, apakah kira-kira nggak dicecer kayak nanti mereka, Om Konyep? Jadi mereka langsung kan, langsung dicecer kan, waktu terima langsung. Aduh, bayangin. Nanti lebih dahsyat loh. Lebih dahsyat. Semua Tuhan adil ya. Tuhan adil semua. Oke, mari kita lanjut ya. Terima kasih ya Om Konyep. Sudah baca sama. Kita ganti lagi ya orang supaya bisa. Sorry. Apakah bisa ikuti sampai sejauh ini teman-teman, saudara-saudara seiman? Boleh? Bisa, Gede. Oke, puji Tuhan ya. Bisa ya? Oke, puji Tuhan. Ya, saya mau copy lagi. Jadi saudara-saudara bisa baca Indonesia ya di sebelah. Kalau saudara mau baca sama-sama, silakan ya. Oke, ini yang berikutnya ya. Saya udah nggak tulis di ini. Jadi ini saudara-saudara bisa lihat langsung. Lalu dibilang, ini rasul-rasul nggak akan gampang
untuk berpaling dari pekerjaannya walaupun ditentang habis-habisan. Mantap nggak ini? Ini kita harus punya roh-roh kayak gini kan? Kita mau ngomong-ngomong sama Kak Sen ya sekarang, Kak. Pagi, Kak. Pagi gini. Ya. Dia bilang Kak Sen, dia nggak gampang Kak Sen untuk berpaling dari pekerjaannya ini. Ya, walaupun ditentang habis-habisan sama teman-teman mereka yang unreasonable, yang tolak strong mate. Betul, Om Kak Sen? Iya, betul gini. Karena apa Kak Sen? Karena banyak sekali yang daily sekarang mau memeluk doktrinnya Kristus. Apakah bikin semangat? Karena apakah sebelumnya mereka daily Bible study menjadi kesukaan mereka? Betul? Waktu Kak Stan bisa lihat nggak polanya? Nanti hari ini kita sekarang daily Bible study. Nanti ketika kita keluar Kak Stan, banyak daily yang akan merangkul ini doktrinnya Kristus. Mantap nggak? Banyak loh, jangan kira. Makanya kalau ada orang bilang, ih kamu nggak bikin apa-apa, stop. Jangan dengerin itu iblis punya suara. Betul? Nanti many Kak Stan. Betul Kak Stan? Many akan rangkul itu kebenarannya Kristus. Dan kita nggak akan gampang untuk berpaling, sama seperti kita nggak akan gampang berpaling juga dari kita punya daily Bible study kan? Betul. Mereka dengan setia ya menghadapi perlawanan-perlawanan, menghadapi iri-iri. Apakah banyak iri Kak Stan? Prasangka. Gimana saudara-saudara? Siap nggak hadapin ini semua? Wow. Kalau sekarang disangka ditegur sedikit aja yang benar, yang ditegur yang benar aja nggak mau, kira-kira nanti kalau disangka yang salah marah-marah juga nggak mau juga nggak? Oh saya kan mantap kok kamu bilang begitu, betul nggak Kak Sen? Iya betul. Saya selalu bilang sama anak-anak di sini, kalau kalian nggak mau ditegur hal yang benar, kalau ditegur hal benar yang benar marah, nggak suka, muka cemberut, artinya kalian nggak bisa terima tuduhan-tuduhan palsu dari orang dunia nanti kita bilang. Bayangin Kak Stan, terima yang benar aja nggak suka Kak Stan, apalagi mau terima yang salah. Lebih nggak suka kan Kak Stan? Lalu dia bilang, perbuatan-perbuatan setiap hari dibawa oleh murid-murid ini dengan kuasa Tuhan. Dan semua pikiran-pikiran dibukakan kepada bukti bahwa semua ini adalah ada kuasa yang meyakinkan akan pekerjaannya murid-murid ini. Mantap kan Kak Sen? Iya betul ini. Ya. Jadi untuk pekerjaan nanti apakah kita akan lihat akan sangatlah berhasil Kak Stan dari ceritanya Paul Kak Stan. Iya. Gay. Iya Kak Stan. Jadi dibilang di sini miracle were daily wrought by this disciple. Kita lihat kan pekerjaan yang miracle ya. Iya. Miracle waktu itu kalau kita related kan mujizat. Bagaimana dengan kita sekarang, Gaby? Sementara kita dituntut iman kan? Betul. Apa relatednya Paulus punya miracle dengan kita sekarang punya pekerjaan? Seandainya semua kita masuk kepada pekerjaan yang mirip Rasul Paulus. Oke. Semoga kita ketemu ayatnya ya Kak. Kutipannya ya. Semoga ketemu. Coba ya. Itu pertanyaan yang mantap ya. Karena pada kenyataan ini memang kita lihat mulai dibukakan ke kita, kan kita dipertemukan dengan orang ini, orang itu. Kita mulai menyampaikan hal-hal yang kita dapat di daily Bible study di hari Sabat, ya kan? Meskipun belum seperti Rasul Paulus, mereka sudah time-nya untuk keluar. Betul.
Paulus kan untuk ke Gentiles. Oke. Kita ke Betul, Kak. Levites kan. Ya. Kita ketemu dengan orang-orang Levites. Betul. Jadi Kak Sten, apakah miracle ini mantap kan Kak Sten? Mantap kan miracle? Lebih mantap miracle atau greatest miracle Kak Sten? Greatest miracle seharusnya dari kata. Boleh kan? Oke, Kak Sten boleh baca ini ya. Ini kok nggak ke copy ya, dia punya ini. Dia punya rumah alamat ya. Oke, ini di 9T ya, nggak mau ya. 9T 152.1. Coba Kak Sten baca. Bukankah ini pembaharuan dari manusia, keajaiban, greatest miracle that can perform, keajaiban yang paling besar yang dapat ditunjukkan. What cannot the human again do by faith? Apa yang manusia tidak bisa, agen manusia yang tidak bisa lakukan, mereka melalui iman berpegang kepada kuasa Tuhan. Pak Kak Sten, greatest, nanti kita mau buat miracle-nya Kak Sten, bukan sembuhkan orang sakit, kan kita tahu itu nggak ada lagi kan? Karena di akhir zaman itu Tuhan izinkan setan bikin kan? Tapi miracle kita adalah the greatest miracle, itu perubahan hidup orang. Dan ya, meskipun nggak kelihatan, kita tetap berpegang kepada kuasa Tuhan, bergantung kepada kuasa Tuhan kan. Betul. Kak Sten, apakah kita akan anggap itu sebagai suatu miracle karena susah memang berubah Kak Sten? Iya, betul. Betul? Lebih susah mau berubah hati daripada penyakit mau disembuhkan kan kayaknya Kak Sten? Kalau mau lihat itu, betul nggak? Iya, betul sekali. Karena makanya dibilang greatest, karena penyakit terbesar itu perubahan, nggak bisa berubah itu penyakit terbesar. Lebih dari kanker, lebih dari penyakit apapun yang sangatlah dianggap dunia mematikan, yang lebih mematikan itu perubahan hidup. Itu dia. Yang nggak bisa berubah kan lebih mematikan Kak Sten. Eternal life-nya nggak ada. Kenyataan ini terjadi sekarang ini kan, Gedi. Betul. Jadi orang seakan-akan corona lebih parah daripada virus dosa. Dan orang-orang yang bawa kebenaran dianggap lebih berbahaya dari virus corona. Betul, Kak. Betul sekali. Bukan main ya. Oke, terima kasih ya Kak Sten. Kita lanjut lagi ya. Terima kasih banyak ini. Iya, puji Tuhan. Oke. Mari kita lihat. Ini lanjutannya aja ya, saudara-saudara. Tolong di copy di Life of Paul itu. Ini 152 di bawah-bawahnya. Karena nggak tahu kenapa sekarang copy dia punya EGW nggak bisa keluar dia punya judul, alamat. Biasanya bisa langsung. Oke. Sekarang kita mau ngomong-ngomong sama Tante Jacqueline. Selamat pagi, Tante Jacqueline. Apakah bisa dengar? Apakah yang lain bisa dengar suaranya Kak Jacqueline, Tante Jacqueline? Belum, Cek. Tidak bisa, Cek. Tidak bisa ya? Belum, Cek. Oh, mungkin sinyalnya kurang ya, tapi semoga boleh bisa dengar Geidi ya. Kalau begitu, Tante Olsia boleh bicara-bicara dengan Geidi? Boleh ya? Pagi, Tante Olsia. Boleh bicara dengan Geidi? Selamat pagi, Geng. Iya, boleh bicara ya? Oke. Jadi mau baca ini dan nanti bicara-bicara dengan Tante Olsia. Lalu, Tante Olsia dibilang di sini, doktrin Kristus yang dikabarkan apostle sekarang naik popularitasnya. Waduh. Apakah akan, ini kalau kita laut Krep Pentecost banyak yang akan terima, Tante Olsia? Betul kan?
Dan dibilang itu akan membangkitkan ketidakpercayaan. Membangkitkan orang tidak. Ya, Tante Olsya. Bisa dengar? Mungkin agak kurang sinyal lagi juga ya di Munte ya. Oke, kalau gitu kita akan ngomong-ngomong dengan yang bagus sinyalnya. Yang penting Tante Olsya boleh. Iya, Tante Olsya, ada pertanyaan? Oke. Ya, nanti kita jadi aku. Oh iya, Tante Jacqueline nggak bisa kedengaran, mungkin sinyalnya kurang bagus ya di situ. Yang penting Tante Jacqueline bisa dengar suara Geidi, toh? Iya. Tapi bisa dengar, nggak kedengeran Tante Jacqueline. Nggak apa-apa ya, yang penting bisa dengar. Kalau Geidi punya suara. Kalau begitu kita sekarang mau ngomong-ngomong sama Tante Lika saja. Selamat pagi Tante Lika. Selamat pagi, Geidi. Oke, puji Tuhan. Kita ngomong-ngomong sama Tante Lika ya. Tante Lika, mereka punya pekerjaan nanti, ini bertambah popularitasnya. Apakah kita punya pekabaran pun nanti akan... Halo, Gay. Tadi juga putus, Gay. Oh iya, Tante Olsya. Sekarang bisa dengar? Bisa ya? Oke. Kalau bisa dengar, nggak apa-apa ya, Tante Olsya. Oke, kita sekarang lanjut ya, Tante Lika ya. Itu menghasilkan perlawanan yang baru, oke? Dibilang. Jadi apakah semakin banyak yang terima akan semakin banyak perlawanannya, Tante Lika? Betul nggak, Tante Lika? Iya, betul sekali, Gedi. Ya. Mereka dipenuhi, orang-orang yang nggak makan strong meat ini dipenuhi dengan iri, kebencian, dan berketetapan untuk menghentikan pekerjaannya rasul-rasul satu kaligus. Iya, betul. Apakah orang-orang sekarang yang suka iri-iri, inilah calon-calon iri nanti, betul? Iya. Yang nggak rendah hati terima teguran. Betul. Yang benci sama orang, yang simpen-simpen rasa nggak suka, Andalah calon-calon yang akan nggak suka kalau pekerjaan Tuhan mantap. Iya. Apakah ini orang ini kenapa sih? Kok nggak aku yang bawakan itu pelajaran yang tambah populer, betul nggak? Ini orang-orang iri kan? Tante Lika? Betul sekali. Ya, kita lihat. Lalu Tante Lika, mereka pergi ke tempat otoritas. Ya, apakah ke pengadilan? Ya kan? Dan sampaikan mereka punya pekerjaan dengan salah dan dilebih-lebihkan, ya. Ingat ini. Jadi nanti mau dilaporkan dengan salah dan dilebih-lebihkan nggak? Itu sudah tertulis seperti itu ya, pasti ya. Betul. Lalu bilang sama para pemimpin-pemimpin ini bahwa ini, waduh, seluruh kota dalam bahaya, ya, karena mau dihasut dalam pemberontakan. Waduh, lihat ini, Tante Lika. Nanti ini yang kita mau hadapin loh. Tidak perlu takut ya. Aha. Mereka mengatakan bahwa banyak sekali orang-orang yang sekarang ikutin pekabarannya rasul-rasul dan sekarang lagi disuntik, disarankan hal-hal yang rahasia dan berbahaya. Apakah bisa lihat di sini bahwa nanti kita akan dilaporkan, apalagi kita kabarkan jangan pakai vaksin, Tante Lika. Iya. Betul nggak, Tante Lika? Om Pop bisa lihat kan? Iya, iya. Semua sudah di Maranatha. Tuh, ini dia. Iya.
wah ini mereka mau lakukan pemberontakan nih sama pemerintah karena nggak mau divaksin. Waduh, sudah. Ya? Bahaya. Mereka sekarang lagi rancang yang berbahaya ini, malah penyebarannya nanti penyebaran virus makin mendunia ini karena mereka lagi kabarkan yang berbahaya untuk seluruh kota, bayangin, seluruh dunia bahkan. Iya. Sudah lihat saudara-saudara apa yang mau terjadi nanti dari pengalamannya Paulus? Apakah Lydia bisa lihat, Lydia? Iya. Bisa, Kak. Ya. Iya. Jadi kan kita, Om Apop, kalau kita sekarang gampang tersinggung, gampang sakit hati, mustahil mau dipakai Tuhan loh. Saya mau bilang. Karena ini nanti mau disalahpahamin, mau dibesar-besarkan, ya. Mau dituduh pemberontak. Jangan harap mau bisa dipakai Tuhan kalau ada perasaan. Nah, Tuhan hanya memanggil orang-orang yang rendah hati, suka diajar, ya. Betul. Menurut. Nah, itu. Jadi ini Tante Jacqueline, ini ada di LP 152 ke bawah, oke? Kita tulis di ini ya. Apa tuh buku itu, Gay? Catches Love of Paul. Ini ada LP 152 ke bawah. Ini saya copy terus-terus karena nggak tahu kenapa ini bukunya nggak mau keluar dia punya halaman, ya. Oh, gitu ya. Iya, ini LP 152. Ini yang pertama ini LP 152. Terus yang ke bawahnya terus 152.2, 3 gitu ya, Tante Jacqueline, boleh ya? Jadi. Ya. Iya, halo Gedi. Ya, silakan. EGW ini aku lihat bukan 152 tapi 52.1. Oh iya, 52 betul. Iya. 52. Salah saya. LP. Makasih Mbak Ning. Ini ya, 2.1 dan seterus ke bawah-bawah ya. Ini saya copy, nggak potong-potong, langsung ini. Iya. Oke, lanjut ya. Oke, kita mau ngomong-ngomong sama Mbak Ning ya. Sekarang Mbak Ning, karena dengar suaranya. Juga bagus suaranya. Biar bisa didengar semua. Boleh Mbak Ning? Boleh. Oke, kita baca ya ini. Sekarang karena udah dilaporkan ini Mbak Ning, ya. Ya. Mereka sekarang harus dipanggil ke pengadilan, betul? Betul. Aduh, apakah sudah lihat? Ini Mbak Ning, dia punya cara-caranya nanti. Semakin banyak yang percaya, itu semakin kunci bahwa kita akan semakin dibawa ke pengadilan, ya kan? Iya. Itu dia, tanda-tandanya itu yang kita lihat ya. Bahwa kalau semakin banyak yang percaya, waktu untuk Markus 13:11 itu sudah semakin dekat. Ya. Tetapi Mbak Ning, setiap kasus yang ditanya bisa dibela. Di hadapan orang-orang ini. Ya, walaupun orang-orang hakim ya, para hakim awalnya prasangka juga sama mereka, Tante Nuni, dengan dia punya pernyataan palsu yang mereka dengar, sekarang mereka sendiri nggak berani hukum murid-murid ini. Puji Tuhan nggak? Iya, they're not condemn them. Nggak bisa. Jadi dilaporin salah kan? Pas dipanggil, mana salahnya ini? Betul nggak? Lalu dia bilang, malah mereka bilang bahwa pengajaran rasul-rasul sekarang membuat para orang-orang lebih saleh dan taat hukum. Wih, luar biasa. Iya. Bisa lihat ini langsung kebuka ini kedoknya. Apakah lihat ini saudara-saudara? Teman-teman kita yang nggak makan strong meat lah dari Yahudi, dari Advent, dan termasuk 25 partisipan inilah yang nanti akan lapor kan ke orang-orang Gentile yang sekarang nggak bisa kalahkan perasaan-perasaannya, selalu sensitif, selalu nggak suka, rasa iri, ya, mau lebih tinggi, ya, mau roh persaingan, itulah yang akan dipakai setan untuk ketika pekerjaan Tuhan mantap, mereka yang lapor. Betul. Apakah yang paling kenal kita, apakah orang yang terdekat?
Iya, orang paling dekat. Iya. Apakah yang nanti kasih laporan-laporan palsu yang paling dekat? Oh, kita tahu dulu ini begini-begini, ini kita dulu satu rumah. Iya. Dulu kita kebaktian, ini palsu, bohong. Aduh, mereka masa nggak bilang nggak boleh pakai masker, padahal dulu kita setuju. Tapi karena ada agenda kita yang nggak bisa kepenuhi, kita jadinya akan berbalik menyerang pekerjaan Tuhan. Yang tanpa mereka ternyata bisa lebih mantap. Itu dia. Karena Tuhan bilang, saya nggak butuh orang-orang yang berperasaan kayak kalian. Betul nggak? Dan mereka rasa, aduh, kok ini pekerjaan Tuhan bisa mantap ya tanpa saya? Dikira ketika mereka keluar dari grup, makin nggak mantap kan grupnya? Tapi kok makin mantap mereka? Apakah di situ mereka timbul envy dan tenuning? Timbul iri. Jadi kalau ada roh-roh itu dirasakan dalam diri kita dari hal-hal sepele, kalau itu nggak diselesaikan, itu benih untuk pekerjaan Tuhan nanti yang dipakai setan untuk melawan pekerjaan Tuhan yang sangatlah mantap sekali nanti. Bisa lihat ini. Jadi kita harus kontrol perasaan juga ya, jadi apapun yang bentuknya, kalau itu perasaan kita harus matikannya. Betul. Terus kan Tante, karena jadi sadari sekali perasaan itu adalah salah satu yang akan kayak remote kontrolnya setan. Iya, memang. Iya. Itu dia loh. Masih singgung, marah, itulah pekerjaan. Iya. Kadang kita sayang orang lain, tapi setan bisa gunakan itu untuk tuntun kita hilang. Betul, betul. Hati-hati. Makanya harus makan strong meat terus kan, Tante Lika? Amin. Ini ya, bisa lihat ya, saudara-saudara. Ya, jadi paling mantap kenal siapa diri sendiri loh. Iya, ya kan? Diri sendiri. Halo, Cek. Iya, Mama Soiza silakan. Iya. Seperti yang tadi Cece katakan bahwa kita akan dibawa di pengadilan, itu kita sudah di-seal ya, gimana itu? Betul. Ini kan peristiwa nanti kan? Iya, dengan virus corona ini menjurus ke sana, berarti sudah di-seal itu, makanya sudah dibawa ke sana ya. Apakah Paulus dan teman-temannya ini sudah hamba Kristus, sudah nggak melayani diri, Mama Soisa? Iya. Benar sekali. Apakah Paulus sudah selesai hiding kan? Iya, benar. Paulus sudah di hiding. Apakah polanya Paulus sama kayak kita? Dia hiding dulu kan di Arab kan? Sama seperti kita kan? Bukan main perasaannya kan? Paulus dulu. Ya, Paulus dulu kan? Makanya diri kita harus disalibkan setiap saat, setiap detik. Pelajaran hari Jumat kan? Memang harus fokus sekali. Jadi kalau tidak hilang kita ini. Iya, betul. Kita ini busuk memang. Seperti Paulus kan, seperti yang awal-awal itu Cece bilang. Kehidupan Paulus itu dia membunuh dengan nyata-nyata. Tetapi kita ini saat ini tidak kelihatan, tetapi kita bunuh Tuhan dalam kehidupan kita setiap saat. Makasih, Cek. Bunuh pakai perasaan-perasaan kita kan? Iya, kok benar. saya diginiin ya? Kok dia ngomong gitu ya? Kok ini ya? Kok itu? Aduh. Mari kita buang itu semua di kayu salib, betul? Benar. Ingatan-ingatan untuk iri, untuk dendam, gak suka orang, pikiran negatif, itu saudara-saudara kita buang supaya kita jadi one mind semua di dalam Kristus. Betul? Amin. Makasih, Cek. Tuhan berkati. Kalau masih ada itu di antara kita, jangan harap kita mau jadi one mind, saudara-saudara. Iya. Yang jadi one mind adalah orang-orang yang mau buang itu semua ke kayu salib. Dan orang yang nggak mau buang akan terbuang dari jalan sempit. Itu dia. Iya. Nggak akan bisa ini mau hadapi kasus-kasus begini kan? Karena kasus-kasus salah paham kecil aja langsung tersinggung. Bagaimana nanti mau diolok-olok, mau disalah artikan? Iya. Ya? Mau dibilang-bilang dengan hal mereka bawa terang palsu itu. Dan lebih tersinggung. Lebih marah. Kemana itu? Jadi tapi dia bilang, apakah Mbak Ning, setiap kasus yang mereka tuduhkan bisa dibela semua?
Apakah Roh Kudus yang bicara? Iya, Roh Kudus yang Amin, amin. Jadi jangan takut saudara-saudara. Nanti gimana ya? Nanti bisa dibela semua. Luar biasa. Ini suatu air sejuk ya buat kita semua. Bahkan mereka sendiri, kok mereka nggak ada salah apa-apa ini? Oh, ini yang unbeliever, apa? Yang orang unbeliever kan? Yang nggak makan strong meat ini, mereka punya teman-teman dulu ini. Iya. Yang salah, betul? Karena apakah lihat ini? Unbelieving Jews ini akan gerakkan, kasih pengaruh-pengaruh yang nggak benar sama Gentiles, betul? Iya, iya. Oh, saya kenal mereka. Dulu kita belajar sama-sama 9 tahun. Saya udah kenal. Palsu, ternyata saya bertobat, puji Tuhan. Waduh, ini semua perasaan kan? Ternyata kenapa keluar? Karena waktu itu yang dia laporin menegur dia ternyata. Ini harus di-delete loh semua ini. Yang ini harus di-restart. Kita punya hati harus baru. Minta sama Tuhan sekarang itu, saudara-saudara. Selagi masih bisa ditemukan kan Tuhan. Jangan pernah rasa diri benar, bahaya. Ya. Betul sekali, Gede. Ya. Yang saya karena bahaya yang kita rasa di diri kita sendiri bahaya sekali. Oh, saya kan udah belajar bertahun-tahun. Aduh, lebih lama lagi dari si A, si B, betul? Apakah lebih bahaya itu? Bahaya sekali ya. Akan selalu diuji, dia punya kegagalan itu diuji terus loh. Dan banyak orang yang jatuh untuk melayani itu. Aduh, saya mantap. Saya bisa lah kayak dia, betul? Itu waduh, roh-roh kayak gitu. Tuhan tolong kita untuk nggak pilih roh-roh yang disodorkan setan, iblis ya kepada diri kita masing-masing. Tetap rendah hati, tetap saling mencintai ya, baku sayang, itu dia ya. Pilih yang baik-baik ya. Bagaimana saudara Mbak Ning? Ya, jelas jadi kita harus menerima konsekuensi, tapi kita tidak usah takut karena di dalam semua konsekuensi itu Roh Kudus yang akan bela kita. Tuhan akan bela kita, menjadi pembela kita sendiri. Mbak Ning, apakah nanti kita nggak perlu khawatir karena kita sudah baca ceritanya Paul? Iya. Oh, pas kita berdiri pengadilan, Paul pernah berdiri kayak gini dan sukses. Kalau Tuhan yang sama tuntun saya, akan sukses juga. Betul? Kalau ada teman-teman kita yang nggak percaya, di zaman Paul juga ada. Saya nggak perlu bingung kenapa seperti itu. Betul nggak? Iya, asal kita mau. Gimana, Tante Nuni? Asal kita mau terus. Jadi Mbak Ning, ikut Tuhan ada yang bingung nggak? Nggak. Aduh, kenapa ya suami saya nggak ikut kebenaran? Kok suami saya yang lawan saya? Itu artinya nggak pernah baca. Betul? Karena yang lawan kita adalah Jew, teman-teman Advent sendiri, atau teman-teman Present Truth, yang awalnya percaya, nggak percaya lagi karena pakai perasaan terus. Itu dia. Hati mereka dipenuhi dengan iri, kebencian, kecemburuan. Kenapa ya? Dia bisa begitu. Aku kan juga bisa. Aduh, roh-roh gitu. Tolong kita buang semua ke kayu salib. Uji loh semua kita. Apakah semakin tinggi pengetahuan orang, semakin di atas gunung, Iyut, semakin anginnya kencang. Betul. Ya. Betul kan? Itu dia. Kita harus rajin menguji diri sendiri ya. Itu dia. Jangan uji orang kan, Mbak Tante Lika. Kita anggap tuh orang. Betul? Oh, Tante Lika ini. Aduh, orang yang masih kayak gitu apakah nggak tahu musuh yang terbesar diri? Oh, masih begini, masih begitu. Aduh. Mari kita semangat ya saudara-saudara untuk lebih fokus untuk diri. Karena kalau orang pilih seperti itu kita tahu, oh dia mau, kita tahu. Bukan menghakimi, kita tahu. Apakah pelajaran kita hari Jumat juga orang yang makan strong meat, Tante Nuning, Mas Gun, bisa bedakan mana lalang, mana ini?
Bisa. Itu dia. Aduh, kalau sikapnya begini terus, selalu pilih begini, dialah salah satu yang akan hianati saya. Kita bisa bicara gitu loh. Kalau dia nggak pilih dalam probationnya begini terus, oke, I know kamu akan satu kali akan hianati saya. Walaupun sekarang kamu anggap saya teman. Itu dia. Kita harus sangatlah terbuka loh dengan apa yang terjadi dengan sekitar kita. Sehingga nanti waktu ada suddenly kita siap. Betul? Betul. Waktu suddenly krisis datang kita sudah siap. Itulah minyak-minyak yang kita selalu renungkan loh, saudara-saudara. Ini ya. Oke, mari kita lanjut lagi ya, sedikit lagi. Duh, ini saudara-saudara baca-baca buku ini bagus sekali loh. Saudara bisa renung-renungkan. Apa ya, dia punya paralel dengan kita punya zaman. Aduh. Ini kenapa ya? Oke. Orang Yahudi yang tidak berprasangka, ya. Jadi ada yang baik kan, Jews yang masih bermoral lah ya, bukan bermoral, maksudnya masih yang reasonable, oke? Ya, ambil posisi setelah dengar penjelasan mereka. Wih, ini mau kalau rasul-rasul di sini akan buat suatu ketertiban kota kalau rasul-rasul diizinkan untuk bekerja dalam kota. Apa? Oh, mantap kan ini Mas Gun? Ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang reasonable, ini mantap ini pekerjaan ini. Apalagi lihat dulu yang jadi tukang marah-marah jadi sabarnya bukan main. Betul? Dulu yang ini, kok banyak perubahan hidup, aduh mantap ini, betul? Apakah itu buat orang-orang yang masih reasonable, yang otaknya belum dikuasai iblis, apakah ini lihat, aduh ini bukan main, mantap, betul? Oke. Lalu waktu ketika saat rasul-rasul dibawa ke hadapan penguasa ya, mereka punya pembelaan sangat jelas dan masuk akal. Artinya kalau kita sekarang nggak bisa jelaskan alasan iman kita, apakah kita bisa jelaskan nanti? Harus bisa loh. Walaupun saudara-saudara kita, saya pribadi, apakah kayak lupa ayatnya di mana. Yang penting kita bisa jelaskan kan? Oh, ayat kita buka dah dulu Bible-nya ya. Oh, ini ayatnya di sini, kita search atau di mana. Yang penting dia punya konsep tersusun kan. Oh, kita harus jelaskan pakai konsep ini, konsep ini. Nanti ayat dan kutipan tinggal dicari kan. Ini ya. Ataupun Tuhan bisa ingatkan dengan gampang, dengan mudah. Yang penting kita susun konsepnya di otak kita kan. Mereka punya penjelasan-penjelasan dari doktrin mereka ya. Sangatlah tenang dan sangatlah komprehensif. Apa ya komprehensif ini? Tunggu ya. Lengkap ya. Seksama jelas. Ini ya, saudara-saudara kalau mau lihat. Ya. Jadi saudara-saudara kalau kita ngomong gini, ya buka aja Alkitab begini, apakah diterima sama mereka? Enggak kan, Mas Gun? Iya. Ini ya. Luas, lengkap, menyeluruh, teliti, seksama. Apakah ini daily Bible study, Mas Gun? Kita diajar kayak gini. Betul? Teliti, ya. Harus fokus kan kita belajarnya. Ini dia. Lalu, mari kita lanjut lagi. Ini kenapa gini ya? Ini nggak usah lah ya yang ini. Nah, ini. Ya. Sehingga waktu kita jelaskan itu, sekarang kita kasih pengaruh ke orang-orang yang kepada mereka kita dilaporin. Puji Tuhan kan? Sehingga doktrin mereka sekarang yang mereka ajarkan lebih publik lagi. Yang tadi tanpa dilaporin lebih sudah populer sekali kan Mas Gun? Naik terus popularitasnya, ya. Waktu dilaporin makin populer Mas Gun. Puji Tuhan enggak?
Jadi apakah kita tahu polanya nanti? Oh, ini memang harus dilaporin. Kenapa? Karena ini supaya lebih mendunia lagi, betul? Ditemukan orang-orang yang belajar Alkitab di Cipete, Mas Gun masuk masuk berita dunia. Apakah lebih mendunia lagi? Mari kita jelaskan, dia punya pembelaan. Mas Gun masuk televisi. Mas Gun nggak usah kemana-mana, ya. Mungkin cuma di kantor polisi di Bogor gitu kan. Tapi Mas Gun udah bisa mendunia. Gimana Mas Gun? Mantap gak? Iyalah. Apakah mereka yang laporin, aduh salah langkah aku ini, betul nggak? Dan bawa jumlah yang besar sekarang orang-orang yang daripada sebelumnya di tempat itu. Makasih ya kamu yang udah envy, betul? Iya. Makanya kita nggak bisa benci kan orang-orang ini, karena mereka juga dipakai sangatlah perlu untuk kalau dibilang itu blessing in disguise ya. Walaupun dalam keadaan yang separah apapun itu Tuhan bisa jadikan berkat loh untuk pekerjaan Tuhan. Iya, bisa dibalik. Betul. Makanya mereka walaupun di ini sangat tenang, ya kan? Sangat tenang, nggak pikir, aduh, pokoknya mantap lah ikut Tuhan, kata mereka kan. Tuhan mau buka jalan, nggak tahu gimana, pokoknya jalan aja, tenang mereka, betul? Walaupun angin ribut kan? Iya. Ayat hafalan terus. Amin. Oke. Ini ya, 3 dikit lagi. Bisa lihat ya, ini sangatlah mantap ya. Aduh. Kira-kira kemarahan mereka lebih dahsyat lagi nggak sekarang, Mas Gun? Iya, makin membabi. Sekarang mereka Yahudi ini lihat, aduh, ya, upaya mereka untuk gagalkan pekerjaan Paulus ini gagal, ya. Malah membuat hasil yang lebih banyak daripada New Faith. Thank you, betul? Iya. Thank you. Sekarang lebih marah lagi orang yang nggak berhasil tadi, ya. Sekarang lebih bersemangat lagi untuk menggagalkan dengan cara apapun, ya. Bayangin ini ya, orang-orang yang dikuasai perasaan semua kayak gini loh nanti. Sekarang nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Menggagalkan pakai saksi dusta, nggak bisa kan? Iya. Sekarang kalau nggak bisa diambil dari dalam mereka yang salah, sekarang dari luar. Dia bangkitkan ya orang-orang ini ya untuk buat keributan yang dianggap itu sebagai salah satu alasan kenapa gara-gara Pak Rasul-Rasul. Bisa lihat nggak ini? Nanti mau dibuat segala cara loh Mas Gun. Mas Gun waktu masuk berita, makin banyak New Faith. Oke, kita mau bayar orang-orang, betul? Untuk buat keributan. Supaya dianggap ini loh hasil pekerjaan Paulus, betul? Lalu mereka akan dipersiapkan untuk buat suatu pernyataan yang salah. Aduh, ini orang saksi dusta banget ya. Makanya bahaya banget ya. Orang-orang yang tukang bohong akan gampang sekali. Betul nggak? Mereka telah berketetapan untuk bagaimana caranya sekarang rasul-rasul nggak ada kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Waduh, lebih dahsyat lagi serangannya. Siap, saudara-saudara? Tadi masih kesempatan buat ngomong kan? Sekarang nggak ada kesempatan buat bicara sama sekali. Lalu, dengan kuasa banyak-banyak orang, ya, yang sangatlah mengganggu itu akan membuat mereka punya pekerjaan berhenti dengan dilempari dengan batu, Mas Gun. Apakah nanti kita mau kayak gini kan, Mas Gun? Iya, iya. Ya. Lalu dia bilang, teman-teman dari Rasul, ya, walaupun enggak percaya, ya, inilah mereka yang tolong kita.
ini orang-orang Yahudi lagi mau buat rancangan yang jahat sekali. Apakah ini orang-orang ini pakai Tuhan untuk tolong kita? Mas. Betul. Ya. Dan mereka, ayo udah jangan tampilkan dirimu, ya. Untuk sekarang pergi, ya. Akhirnya mereka pergi dari Iconium dengan rahasia, ya, dan meninggalkan orang-orang yang setia dan orang-orang yang lagi bertentangan untuk diri mereka sendiri. Bahwa percaya bahwa Tuhan akan membawa kemenangan kepada doktrin Kristus. Ya. Dan mereka tanpa uang, tanpa barang-barang, apa semua mereka ambil untuk langkah untuk tinggalkan Iconium. Ini Mas Gun lihat nggak? Ini by faith semua. Ya. Kutipan terakhir ya. Nggak ada reserve lagi, Di. Apa? Nggak ada reserve. Betul. Reserve cadangan ya. Mereka, mereka yang memelihara dan mengajarkan Tuhan punya hukum, ya, sangatlah sering menerima dengan cara yang sama apa yang rasul-rasul telah terima di Iconium. Apakah ini akan kita alami juga kalau kita sangatlah memelihara dan ajarkan? Mereka sering sekali dapat perlawanan yang pahit dari pendeta-pendeta dan orang-orang yang dengan gigih untuk menolak terang Tuhan, ya, yang selalu mesalahartikan dan bicara palsu, ya, supaya mereka tutup pintu, ya, setiap pintu yang mana pekabar kebenaran dapat akses kepada orang-orang. Ini pekerjaan iblis luar biasa nggak? Yang kerjaannya tutup pintu. Dengan apa? Saksi palsu kan? Oh dia begini, dia dulu begini. Waduh, saudara-saudara bisa lihat dan nyata nggak? Ini iblis punya kerjaan semua. Kan main ya. Tapi inilah memang pekerjaan yang harus terjadi, saudara-saudara. Ya, jadi ini the life of Paul, berarti ini masih in Iconium. Nanti next time kita ada waktu, kita akan belajar yang di Listra lebih mantap lagi. Kita lebih suka yang di Listra ya, tapi yang di Iconium ini mantap sekali. Apakah saudara-saudara boleh ikuti pelajaran pagi hari ini? Opa Johan, semuanya boleh? Om Jeffrey, Om Demi, Kak Lina. Sangat baik, sangat bagus. Kak Nike, Tante Yanti, Kak Rejoan, Echa, dan Kak Yuli, Jerry, semua. Om Bram, boleh ya? Boleh, Cece. Ya. Puji Tuhan, Tante Telma juga ya. Selamat pagi, Tante Telma. Ya, Tante Neni. Ya, semua bisa. Lydia dan keluarga, Kak Chen, Tante Jacqueline ya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau ikut Tuhan nggak perlu buta-buta kan apa yang akan terjadi di depan. Halo, ya. Iya, Echa, ada mau tanya? Kalau yang tadi yang di LP, yang kutipan terakhir juga yang nanti lempar batu itu. Ini? Silakan. Oh, dilempar batu? Ini nih. Dengan Rasul Paulus waktu yang dia Stefanus kan. Betul. Tapi belum dilempar batu kan? Nanti ya. Aduh, next time kapan kita ada waktu lagi untuk lanjut ini, nanti mantap sekali di Listra ini, saudara-saudara ya. Oke? Dek, boleh tanya? Boleh, silakan. Oh ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Oh iya, silakan. Ini yang saya gumuli, saya berdoa Tuhan, tolong katakan saya punya kekurangan dan kelemahan. Dan akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, sudah beberapa waktu ini, saya di dalam hati itu tidak suka sama itu pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin, karena mereka tidak mengajarkan yang benar. Mau lihat muka saja tidak suka. Apakah ini juga satu sikap yang tidak baik ya, seperti itu kira-kira. Oke, jadi Om Konyep, kalau kita ada Roh Kristus, sebenarnya apakah
Oke, kita ayat aja ya, pakai ayat aja ya. Om Konyep calon salah satu GID dan semua calon-calon yang dimateraikan kan? Iya, benar. Coba Om Konyep baca Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulis huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah, karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi Om Konyep, apakah orang yang dimateraikan adalah orang yang benci, nggak suka, atau orang yang kasihan? Tuhan, kok begini, betul? Sigh and cry kan? Sigh and cry kan? Itu dia. Ya. Berkeluh kesah ya. Kayak rasa hatinya tuh, aduh gimana banyak yang hilang gitu kan. Nggak ada rasa benci atau apapun kan. Gitu dia. Ataupun selalu menyatakan yang benar gitu kan. Bukan perasaan juga itu kan. Tetapi bagaimana ada roh Kristus, aduh memang harus hilang. Tapi nggak ada rasa kebencian gitu. Ya Om Konyep. Ya, di Tuhan itu diungkapkan kan Om Konyep. Jadi kita bisa lawan itu kan. Bisa lawan itu dengan kita pilih Tuhan. Kita maunya sign and cry. Ya, bukan jadi orang-orang yang membenci mereka. Karena siapa tahu mereka waktu kita keluar dari hiding, mereka lah minister-minister yang jujur, ya, yang bisa diselamatkan. Betul? Karena di kutipan Early Whiting kan Om Konyep bilang bahwa masih ada minister-minister yang jujur. Jadi di dalam itu masih banyak pendeta-pendeta yang dalam kesalahannya mereka benar-benar kerjakan itu. Betul nggak? Kayak Paulus kan Om Konyep. Jadi mereka salah, tapi mereka bela yang salah mati-matian. Nanti waktu lihat nanti terang di midnight, mereka lihat, oh, itu orang yang benar. Mereka dengan gampangnya akan ambil, kayak Paulus kan, dengan dia berubah kan, karena dia udah sungguh-sungguh dalam kesalahan, dia tinggal ganti kesungguh-sungguhannya itu dengan yang benar. Mantap nggak Om Konyep? Oh, mantap, betul ya. Ya. Terima kasih. Itu dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi orang-orang yang di dalam situ kita tahu belum waktunya kan mereka. Jadi kita berdoa aja semoga mereka sungguh-sungguh dalam kesalahan mereka, supaya ketika mereka lihat yang benar, mereka pun bisa sungguh-sungguh dalam kebenaran nantinya ya. Boleh Om Konyep? Boleh deh. Terima kasih. Jadi Gedi juga rasa begitu, aduh kok pendeta begini, sama ya Om Konyep yang Om Konyep alami dengan Gedi. Tetapi kita langsung reason. Iya, Cece. Walaupun mereka lihat kita itu nggak suka, awal-awalnya itu rasa gimana gitu. Tapi ya, terang dengan gelap kan nggak sama. Apakah saudara-saudara bisa mengerti semua? Terima kasih. Puji Tuhan ya. Terima kasih, Tante. Oke, puji Tuhan. Kalau sudah tidak ada tambahan, kita akan serahkan kepada MC Tuhan. Oh, Kokore, silakan. Tambah ya, bukan koreksi yang tambah. Jadi kita punya tambahan ini saudara-saudara sebenarnya bagi pertanyaannya Kak Stanley tadi yang kalau nggak salah Kak Stanley ada bilang murid-murid kan melakukan banyak mujizat kan, dan kita pikir-pikir pertanyaan ini apakah bisa diaplikasikan di zaman sekarang, dan saudara-saudara kita mau bagikan 2 ayat. Dan ini yang kita akan hadapi sekarang, mulai dari sekarang, dan waktunya sudah ditulis ya. Kita pikir-pikir, kenapa Gedi bawa-bawa ini pelajaran ini? Apakah memang dia suka atau bagaimana? Artinya saya nggak tahu alasannya dia belajar, tapi ketika saya lihat ini, memang inilah yang kita butuhkan. Saya pribadi ya, dan saya mau bagikan kepada saudara-saudara pagi ini. Jadi kalau saudara-saudara boleh lihat ayat, yang saya mau bagikan ini ayat di Kisah 19 ayat 1. Saudara-saudara bisa lihat ya ayatnya. Dan kita pergi ke ayat 11. Ini cerita kita lagi belajar tentang Paulus kan. Jadi Kak Stanley tanya, apakah kita di zaman sekarang bisa melakukan mujizat? Saya jawab iya. Dan jawaban saya ini berdasarkan ayat. Jadi kalau kita lihat di sini ada 9/11 kan. Dan tadi kita belajar tentang Paulus yang dipakai Tuhan dengan cerita di Iconium ya, di satu kota, dan di sini dia bilang mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita lihat, dibilang di sini, apakah Paulus yang melakukan mujizat atau Tuhan yang menggunakan Paulus?
Jadi kita tahu prinsip mujizat adalah Tuhan yang membuat mujizat, bukan Itin, bukan Meribel, bukan Uco. Uco nggak bisa buat mujizat. Yang bisa dari awal penciptaan dunia hanya Tuhan. Tapi bisa pakai manusia nggak? Bisa. Bagaimana dengan sekarang? Kalau kita pergi ke ayat, jadi kalau kita lihat ini ceritanya akan panjang tentang mujizat, tapi kita cuma mau tutup dengan satu ayat. Sebenarnya mujizat-mujizat itu bagaimana bisa terjadi? Mujizat itu bisa terjadi syaratnya apa? Kepada orang. Dan kita tahu mujizat itu kalau yang di dalam kutipan juga ada yang bilang orang bertobat itu paling mujizat ya, yang malaikat bersukacita ya. Kita pergi ke Galati 3 ayat 5. Di Galati 3 ayat 5 bilang, ini ya, kalau orang bicara tentang mujizat, apakah mujizat itu diberikan sadari Tuhan kan? Kita tahu ini roh Tuhan kan? Jadi semua yang kita lakukan, yang mujizat ini nggak bisa jadi kalau nggak melakukan hukum Taurat dan nggak percaya pada Injil. Dan saya tanya saudara-saudara, bukankah kita tahu bahwa hukum Taurat ini adalah hukum kasih? Di Matius 22 ayat 35 bilang, kalau kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, itu hukum Taurat. Dan sesama manusia, itulah hukum Taurat, kitab para nabi. Dan yang kedua adalah percaya kepada pemberitaan Injil. Jadi sekarang yang kita mau lihat, apakah mujizat-mujizat yang misalnya air menjadi darah menjadi air, ataupun mujizat yang bisa kelihatan dengan mata, atau yang kita mau lihat sekarang adalah orang-orang yang melakukan hukum Tuhan berdasarkan kasih dan percaya akan present truth, karena ini kita punya pemberitaan Injil sekarang adalah present truth. Jadi yang saya mau jawab dari pertanyaan yang tadi Kak Stanley bilang adalah mungkin sekali Kak Stanley. Mulai dari 9/11, sudahkah kita melihat orang-orang yang mau melakukan hukum Tuhan, yaitu hukum kasih, yang sudah nggak mau lagi terikat dengan tradisi. Tradisi bukan kasih kan? Karena aturan-aturan manusia yang dibesarkan. Dan kemudian dia bilang percaya. Bagaimana kita mau percaya kalau kita setiap hari nggak dengar? Bagaimana kita mau percaya sama orang kalau kita setiap hari nggak ketemu? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi yang kita bilang adalah pelajaran kita pagi ini mengingatkan bahwa apa yang kita pelajari harus kita mengerti ya. Karena mujizat itu terjadi terus dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan hukum pertama, itu mujizat saudara-saudara. Di saat ada orang yang nggak bisa bikin itu hukum pertama. Kenapa? Karena nggak percaya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan ini, jadi kita punya bagian dalam kehidupan kita ya. Jadi berakar, bertumbuh ya. Bukan hanya jadi pendengar kan, jadi kita pelaku. Itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Betul, Ray. Kita sudah berapa tadi? Matius. Matius 22:35 kalau nggak salah yang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Oh iya. Oke, makasih Koko. Sama.